That's all right. Like, Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai BGP. Nah, apa itu BGP? BGP atau Border Gateway Protocol adalah suatu routing protokol yang bisa kalian gunakan untuk mengakses jaringan yang memiliki beda autonomous system. Nah, BGP ini digunakan biasanya untuk mengakses. Nah, perumpamaannya, kita punya rumah nih, punya rumah, dan kalian ingin mengakses dunia luar. Karena rumah ini tentunya hanya bisa menggunakan routing protokol IGP atau internal gateway protokol yang menyebabkan kita tidak bisa mengakses eksternalnya. Jadi dibutuhkanlah protokol yang namanya BGP ini. Nah, seperti intro yang sudah kalian lihat tadi, BGP ini memang bisa digolongkan ke routing protokol yang agak sulit. Nah, secara garis besar nih, BGP ini digunakan untuk memudahkan kita dan lebih efisiensikan jaringan kita untuk jaringan besar seperti seandainya kita kerja di ISP, di kantor, atau di instansi lain-lain yang membutuhkan internet dengan jangkauan yang cukup besar. Nah, mungkin langsung saja kita ke prakteknya. Karena di sini saya tidak menggunakan Cisco Packet Tracer, jadi saya akan menggunakan GNS3. Oke, langsung saja. Nah, bisa kalian lihat di sini. Berikut adalah topologinya. Ini adalah topologi sederhana rupaan untuk si BGP ini. Nah, kita bisa lihat kita mempunyai dua router di sini. Nah, yang pertama kita akan lakukan tentu saja masuk ke global config. Karena ketika kita tidak masuk ke global config, kita tidak bisa config. Nah, setelah itu kita masuk ke interface dan menambahkan IP seperti config pada routing protokol yang lain. Oke, setelah kita memasukkan kita punya IP address dan networknya, kita langsung gas guys ke konfigurasi BGP. Nah, untuk menambahkan konfigurasi BGP ini cukup mudah. Kalian masuk ke global config mode, lalu kalian ketik router BGP. Nah, setelah router BGP, kalian klik AS number-nya seperti yang ada di sini. Lalu kita enter. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita bisa menambahkan network. Neighbor. Apa itu neighbor? Neighbor adalah tetangga, sesuai namanya tetangga. Jadi kita akan menambahkan network tetangga dari si router ini. Ya. Karena di sini IP kita 12.12.12.1, maka kita yang akan ditambah sini 12.12.12.2. Seperti itu. Lalu
Setelah kita menambahkan neckbar dan menulisnya, jangan lupa remote AS. Nah, remote AS ini adalah AS number atau bisa dibilang si alamat dari routing protokol tersebut. Misalnya kita tambahkan di sini 10 dan di sebelahnya juga harus tambahin 10. Karena jika AS numbernya berbeda, tidak akan bisa connect. Oke, terus kita lanjut ke router sebelahnya. Seperti tadi, kita akan sebutkan juga. Nah, ketika kalian sudah menambahkan seperti ini, sudah semua gitu, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, pada tanggal seperti ini, lalu tulisan BGP, lalu agensi, itu artinya BGP-nya atau protokol routing BGP-nya sudah up atau sudah bisa terimplementasikan di router kalian. Nah, sekarang untuk pembuktian apakah BGP ini sudah masuk, kita bisa langsung cek dengan show do show IP BGP sum atau IP BGP summary. Nah, bisa kalian lihat di sini ada satu network yaitu 12.12.1 yang tertambahkan dengan AS10 lalu sudah up. Nah, ini artinya BGP yang kalian punya itu sudah bisa terkoneksi. Kita akan mencoba untuk menambahkan alamat ke shifter dengan kita menambahkan router loopback ya. Nah, di sini kita akan menambahkan IP address yang sesuai dengan nomor router aja lah, biar kita tidak usah repot-repot. Nah, kenapa kita menambahkan ini? Agar kita tuh pembuktian apakah BGP ini bisa connect antar router gitu. Nah, sebenarnya kalau di implementasi aslinya si si IP address 1.1.1 tuh biasanya dipakai buat proxy atau kebutuhan yang lain. Namun di sini karena kita cuma sebatas praktikal, jadi kita gunakan untuk pengalamatan router. Nah, kalau kalian mau ngecek di sini, kita kan tadi di saat di Beijing nggak ada kan? Nah, tapi di ping bisa. Nah, kita bisa cek itu interface di bagian yang namanya kalian bisa ketikkan ya do Asia IP BGP. Nah, otomatis si networknya ini akan keluar. Jadi alamat itu akan keluar. Nah, next hop-nya ini adalah sebagai gateway-nya. Gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya menjelaskan tentang dasar-dasar BGP ini. Nah, BGP ini lebih bisa mendalam lagi, guys.
Jadi masih banyak hal yang bisa kita bahas mengenai BGP. Oleh karena itu, di video berikutnya kita akan membahas mengenai BGP atribut. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga BGP ini tidak terlalu susah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.